Ya bedanya gini lah, kalau sepeda lipat itu kayak Mini Cooper lah. Ya, oke. Like kalau vintage electric itu like a Ferrari sih. Waduh. Ntar lu dimarahin lu sama sebelah lu. Hey guys, welcome to my channel. Ini podcast dan YouTube tentang sekolah bagi gua. Kita sudah dapat sertifikat setelah bisnis juga mungkin sukses, itu sekolah nggak berhenti. Jadi this podcast and YouTube series is about school of life, legacy, sama hustle lah. Jadi hari ini gue interview temen yang inspiratif buat gua. Dia seorang investor sukses, pakarnya digital startup, digital marketing, biker juga. Hari ini kita akan bakal belajar banyak tentang future of things. So please welcome my friend Dani Oi Wirianto. Hey. Okay. How are you, bro? How's the new normal? Baik. Baik. I think like kita belajar hal yang banyak ya kalau dalam hal situasi yang sekarang ini. Jadi gue baru belajarin bagaimana cara memanage orang dari rumah, terus tapi masih tetap efektif dan juga efisien lah. Dan ternyata tuh kalau kita work from home itu ternyata tuh nggak ada alasan macet. Jadi meetingnya back to back gitu. Jadi malah banyak. Tapi online semua. Lebih online semua, memang online semua, nggak mungkin kalau ini ya. Kita kan juga apalagi di usia gue yang udah di atas 40, jadi gue berusaha untuk making sure like jaga kesehatan juga sih. Oh, oke. Oh, bagi yang belum tahu, lupa tadi. Beliau juga CMO-nya GTP Venture. GTP Venture itu nanti mungkin bisa dijelasin lagi. GTP Venture apa sih, bro? GTP Venture ini venture builders yang kita fokus untuk invest di perusahaan-perusahaan yang bersifat creating a new economy. Oke. Nah, apa sih itu new economy? New economy itu simple say-nya adalah ekonomi yang bisa dibilangnya adalah menciptakan lapangan kerjaan baru atau menggantikan yang lama untuk yang baru. Contohnya itu ada misalnya sepeda listrik, itu kan dari sepeda terus sepeda listrik new economy, terus e-commerce dari e-commerce menjadi terus juga kita juga dalam hal ini juga kita invest dalam musik, tapi lebih sifatnya lebih yang homeless, nggak ada yang namanya ada CD, nggak seperti label biasanya gitu. Oke, so we're gonna talk about that. Sebelum kita ke future of things, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, tapi bisa di Google sih, Dani Oi Wirianto. We have to back up a bit, bro, supaya tahu sedikit nih. Jadi terkenal di berita-berita, ini anak yang nggak lulus SMA, nggak lulus SMP. SMP gue nggak naik kelas 2 kali gue. Kelas luar biasa. Sama. Jadi mantap. SMP-nya pelajaran SMP tanya ke Dani dah. Jago ya. Dari SMP lu gak lulus, lu SMA, lu bilang sekolah nggak cocok di sini, betul ya? Pendidikannya nggak cocok apa? Maksud lu gimana? Ya, kalau gue ngeliat gini, di Indonesia ini kita diajari untuk menghafal. Kalau menghafal itu kan mengcopy ya, dan kalau kita mengcopy itu kita mengingat. Nah, otak gue nggak diciptakan untuk mengingat. Ternyata otak gue diciptain untuk mengeksplor, jadi mengarang. Dan lu taunya itu? Sejak pas lagi gue kuliah di luar, jadi gue berupaya keras untuk keluar, dapat scholarship, terus bokap gue minjem kiri kanan untuk modalin sekolah gue, dan akhirnya gue dapat uang untuk 1 semester, terus tapi gue mesti dapetin scholarship, dan akhirnya ya mau nggak mau mesti kerja keras di situ gitu. Lu candle ya? Ya, dan di situ gue belajar, ternyata tuh otak gue tuh nggak diciptain untuk ngikutin sesuatu, malah nyiptain sesuatu gitu. Jadi yang itu yang berbeda. Nah dari sejak itu baru gue udah ngeliat apa sih yang gue bisa ciptain lagi, apa sih yang kita bisa predict ke depannya, apa sih future-nya gitu. Lu ngambil School of Arts, right? Iya, School of Art. Dari dulu lu senang seni? Enggak. Pas lagi gue mau ngambil seni, jujurnya karena satu gue pikir yang paling gampang.
Terus tapi dan yang lucunya juga pas lagi gue mau cabut itu nyokap gue bilang, gue nggak pernah ngeliat lo gambar sejak lo kecil. Gambar aja gue kerjain. Terus sampai ya gue nggak bilang, gue nggak tahu, gue pengen aja sih. Jadi sebenarnya lo pilih paling gampang juga. Iya, tapi ternyata enggak. Oh enggak. Ternyata tuh susah gitu loh. Nggambar itu kayak apa sih? Kalau kita dikasih kertas kosong, tuh kita bingung mau gambar apa. Iya. So disitulah gue dilatih cara melakukan research, melakukan understanding siapa yang mau gue jual nih painting gue atau lukisan gue. Terus dari situlah baru gue come up with relevansinya ke mereka dan sehingga gue bisa gambar sesuatu. Oke. Nggak gampang itu gambar dari blank. Pasti. Tapi at the time lu kan waktu zaman-zaman itu lu pas orang-orang banyak anak Indonesia kalau kuliah keluar kan ambil finance biasanya kan? Iya. Finance kan. Lu I hate it. Oh iya. I suck at finance. Iya. And yet you have to learn finance now. Karena lu read companies kan sekarang. Iya. Basicnya ya. Bisa ngerti dikit tapi untungnya ada expertnya yang bantuin kita untuk ngelakuin itu sih. Oke. Dan lu exposure pertama lu ke dunia startup investment ini karena awalnya lu baca karena buku ya? Iya, jadi dulu kan untuk bikin portfolio dari gambar itu kan sangat susah ya. Nah jadi yang gue lakuin itu dan sangat mahal karena mesti ngecetak terus dalam hal itu gue mikir ini mesti ada cara yang lebih mudah nih. Nah ketika gue jalan-jalan gue ketemu buku namanya HTML for Dummies. Iya, kuning itu bukunya. Kuning, ya. Tentu gue belajarin. Ternyata gue bisa bikin website. Nah dari situlah mulai kecebur dunia digital. Terus dia hire Adobe, terus akhirnya ujung-ujungnya bikin perusahaan semut api koloni. Waktu di US, semut api koloni. Lagi di US, bikin untuk nge-transforming bisnis ke e-business. Balik ke Indonesia, continue that, dan akhirnya gue acquire Kaskus. Lo acquire Kaskus, oke. Iya. Oke. Jadi Kaskus itu termasuk kayak Sundulgan itu dari lu ya slogannya? Enggak, sebenarnya kalau dari Sundulgan segala istilah-istilah jargon di Kaskus itu udah ada. Nah, yang gue lakukan adalah saat itu adalah cuma mempopulerkan, membuat itu sampai sekarang nih kalau kita ke Tokopedia aja juga nanya harga berapa nih Gan? Iya. Nah itu ya turut andil adalah itu. Oke. Jadi Kaskus, apalagi yang lu kerjain di Kaskus bro? I invest in Kaskus, terus juga ada gue kerjain saat ini lagi gue kerjain ya perusahaan GDP yang invest itu Opini, Kincir.com itu e-sport sama Giring Ganesha. Terus ada juga yang gue kerjain itu Bola Lob, Woman Talk, banyak hal sih jujurnya sih. Semuanya digital startup ya? Enggak? Most of them ya. Most of them. Oke. Kalau kita ngomong dari situ ke sampai sekarang kan lu invest di marketplace juga, right? Iya. Carousel ya. Ceritanya gimana kok invest di situ? Jujurnya pas lagi gue lagi di Kaskus, akhir bulan sebelum gue ninggalin Kaskus itu ada 4 orang datengin gue pas lagi di acara, terus mau ngajakin gue untuk invest di perusahaan dia. Nah yang lucunya nih founder Carousel ini datang ke hotel gue, nunggu untuk meeting sama gue jam 8 dan gue ketiduran. Gue bangun jam 10. Dan gue telepon, gue minta maaf, gue pikir wah dia udah cabut lah. Ternyata mereka masih nungguin. Akhirnya yaudah gue bilang, lu mau butuh berapa? Gue butuh sekian. Yaudah gue taruh. Yaudah gue ikutan. Waduh. Dan itu hoki jujurnya, karena valuation perusahaan gue lagi yang gue invest lagi itu paling cuma 2 jutaan kali ya. Waktu itu 2 juta US. Sekarang udah 1 billion. Waduh, gila. Itu Singapura atau Indonesian company sih? Singapura. Singapura. Tapi ada Carousel.id juga loh ya? Iya, karena dia kan ada cabangnya di multiple negara ya, di Asia Pasifik malah. Kan bedanya Carousel kan marketplace kan, and yet you guys also have Blibli, right? Apa bedanya? Iya, kalau Carousel ini pribadi. Pribadi. Jadi secara investment pribadi gue. Wow. Jadi kayak Kaskus itu pribadi, Carousel itu pribadi. Nah, dan kadang-kadang gue tag along sama GDP Venture untuk invest bareng. Gitu. And your boss is okay with that? Iya. Karena kan udah gue invest duluan sebelumnya. Dan gue belum bisa jual kan. Oke. Nah, jadi
Itu bedanya adalah ya satu ini barang bekas untuk carousel. Jadi kalau all the ladies biasanya kan banyak baju tuh, nah terus biasanya suka ganti-ganti baju. Nah dibandingin cuma menuin lemari, biasanya dijualin. Nah, somebody junk is somebody treasure gitu. Nah ini carousel menyediakan hal itu gitu. Misalnya kalau kita suka sepeda terus mau nyari sepeda tapi mau yang bekas dulu deh gitu. Ngerti kan? Nyobain yang bekas sebelum yang mau baru, ya cari di carousel. Yang bekas sebenarnya di marketplace nggak ada sih. Nah kalau Blibli itu baru. Kalau Blibli kan selalu everything like official dan dari tokonya resmi. Jadi kalau bisa beli elektronik, beli sesuatu yang ada garansi, mendingan ya belinya ke Blibli dibandingin sama toko-toko yang kecil-kecil ya lo. Iya, karena semuanya official ya. Iya kan belum tentu juga legal. Kadang-kadang kan lu tahu sendiri kita ada black market ya lo. Iya, betul. Oke. Wow, jadi 2 juta US ke 1 billion. Jadi lu kan retire sebenarnya, bro. Tergantung lah. Oke, pertanyaan dah. Kan itu yang buat gua inspiring dari lu ya. Lu kan invest di beberapa perusahaan sukses kan. Itu kan mimpiannya semua orang. Lu spottingnya ini di startup bakal sukses atau enggak? Apa yang lu cari sih? Apa yang lu lihat? Sebenarnya gua ngeliat gini sih. Satu dari foundernya dulu. Udah pasti dari semua perusahaan itu bukan foundernya. Jadi dari visi misinya dia, dari apa yang dia mau achieve, hal yang ditawarkan itu sesuatu yang dibutuhkan atau is nice to have sama need to have. Jadi kalau nice to have itu ya bagus aja dipunyain, tapi yang satu lagi adalah perlu banget dipunyain. Need to have. Nah kalau mereka nawarin yang sesuatu yang need to have, itu biasanya itu akan bikin gue tertarik langsung. Nah, need to have itu apa sih? Ya, misalnya contohnya adalah ada sebenarnya gampangnya ada 3 hal. Isi bikin duit buat orang apa enggak? Kalau jawabannya iya, invest. Lu bisa nge-save duit gak? Bisa ngirit duit gak? Kalau iya, invest. Gitu. Terus ketiga adalah bisa nge-save time gak? Nah, kalau apalagi ada 3-tiganya, definitely you invest. Gitu. That's my philosophy. Dan itu adalah membuat gateway 25% gauge gue untuk gue mau invest. Nah terus 25% lagi biasanya gue ngeliat dari foundersnya. Apa yang lu lihat? Ya karakternya dia, apakah ini sifatnya ini anak mami atau orangnya kerja keras, komitmennya tinggi, berani tempur, terus tapi juga nggak gerabah gerubuk, nggak gegabah gitu, nggak emosional. Karena kita mesti nyari ini, dan gue paling suka itu ada yang 3 atau 4 founder. Karena mereka akan saling mengingatkan. Kalau sendirian akan jadi egocentric nantinya. Nah, terus yang ketiga kalau gue ngeliat adalah market size-nya. Ini bakalan gede gak? Bakal berkembang gak? Ini kedepannya memang mungkin sekarang masih kecil, tapi kalau dalam kedepannya bisa menjadi 10 kali lipat. Kalau ini perusahaan satu-satunya, ini akan makan marketnya gede banget gitu. Nah, ketika gue ada formula seperti itu, gue baru ngeliat, kompetisinya ada gak? Kalau ada kompetisinya, siapa nih pemainnya? Besar apa kecil? Gitu. Atau marketnya masih bego juga nih? Nah kalau 4 hal itu cek, ya kita akan spot gitu. Dan ngeliatin tren itu kan sebenarnya simple ya. Kayak behavior dari manusia itu akan selalu kelihatan. Kalau lu perhatiin bener-bener orang tuh suka apa, mereka gini. Karena gue belajar dari Kaskus, 1% ini, jadi dari 100% orang, 1% itu biasanya tuh yang creator, yang benar-benar ngebuat. 9% itu editor, yang dimana tuh nyampur silang, kurator lah. 90%-nya itu reader, biasanya itu kalau kita bilangnya follower. Jadi yang bikin tren itu 1%. 1% doang, 9% tuh yang nge-hypein, yang nge-follow tuh 90%. Nah, kalau kita perhatiin yang 1% yang ngapain, ya pasti orang akan ngikut yang 90%. Nah, ya siapa yang 1% ini? Dan kadang-kadang lu bisa lihat kok di Instagram, kadang-kadang lu bisa lihat kok, bukannya ini ya influencer yang terkenal banget ya. Mereka itu follower, mereka itu curator. Tapi ada orang yang memang jago bikin style, dan you can spot them. Untungnya gue anak art, jadi gue tahu, ini anak nih ada taste-nya nih. Gitu. Kayak sepatu Kompas. That's like Aji, I know this kid have something. Ketika tiba-tiba dia meledak, there you go. You guys invest in? No, unfortunately it's not.
Oh, oke. Ya, suatu kompas lokal yang happening juga ya. Yeah. I was discussing with him about like, hey, maybe you should make it limited. Maybe you should make it like that. Ya. Pas lagi dibikin limited langsung loncat. Ya. Suatu kompas ya. Awal-awalnya kan mereka udah exist sebelumnya. Tapi dengan marketing yang twist sedikit langsung meledak mereka. Oke. Marketing dari mereka. Lu belum terlibat ya? No, I was advising him. Oh, oke. I was like, brainstorming about him. Oh, oke. That's good. So, dari kalau tadi mengenai lu bilang spotting karakternya, leadernya, size marketnya saja cukup nggak, need to have nggak, save time, save money. Dari itu semua, lu actively searching for deals atau mereka come to you because you already known? Untungnya kalau dengan jadi gini, pas lagi ada dua hal. Jadi biasanya orang udah kenal gue, mereka datang. Tapi mereka biasanya juga come to me because of like I work for GDP juga. Oh, oke. GDP Venture. GDP Venture. Nah, atau kadang-kadang orang datang ke perusahaan nawarin juga. Gitu. Oke. Aktif enggak sih, jujurnya sih. Aktif nyari gitu enggak. Oke. Bagi orang yang belum tahu dan bagi teman-teman yang belum tahu, lu termasuk angel investor berarti kan? Iya. So, what is angel investor? Mungkin lu kasih brief description lah gimana sih? Oke, jadi bedanya angel investor itu biasanya kayak personal money lah, personal fund lah. Jadi gue punya duit lebih, misalnya gue punya duit 50.000 perak, gue akan invest di perusahaan, di orang yang sebelum mereka biasanya menjadi perusahaan yang berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, jadi kayak the first backer lah. Oke. Nah, biasanya itu chancesnya untuk lose money-nya tuh gede. Lebih besar, hampir 1000 kali. Tapi potensial upside-nya juga gede. Potensial upside-nya juga 1000 ya kayak gitu yang dari 2 juta ke 1 billion ya gede gitu. Jadi angel investor sebelum series A ya? Sebelum series A, namanya seed investor biasanya. Investor. Okay. Nah, tapi juga angel investor ini juga kadang-kadang pas lagi di seed, mereka juga masuk. Nah, kadang-kadang ada perusahaan yang masuk untuk ngelakuin seed juga gitu. Kalau bedanya lah yang angel itu perorangan, biasanya investor itu yang perusahaan biasanya. Oke. Nah, dengan situasi kayak gini, dengan situasi pandemi, startup ini gimana situasinya sekarang? Landscape-nya gimana? Berubah? Nggak ada orang invest atau justru ada opportunity? Nggak, justru kalau kita lihat dari sisi mata investor ini bagus. Ini ngebuktiin perusahaan yang sehat atau enggak. Oh gitu? Iya, yang nggak sehat, yang angkanya berdasarkan bohongan ya mereka akan mati. Iya sih, tough. Okay. It's good. Iya. Karena kalau nggak kita dibohongin kan. Iya. Kita juga kadang-kadang nggak tahu gitu. Wah, kalau ngomong gitu berarti ya, yang gue lihat dari lu bedanya gue kan lebih analog mindset, mentality ya. Kalau lu berarti kan dengan digital startup, mentality gini, berarti kan you ready to lose some money too ya. Udah pasti lah. Udah pasti ya. What's the success rate? 10% atau gimana lu invest gini? Sebenarnya kalau dibilang success rate-nya berapa gue nggak tahu, tapi yang kalau gue ngeliat ya, ini mungkin secara personal aja lah ya. Gue nggak bisa ngomongin cara perusahaan gue karena itu confidential. Pada intinya gini, apa yang gue buat pas lagi sejak gue lagi mulai, pada intinya dulu gue tinggal di kantor. Tinggal di kantor, what do you mean? Sleep di sana. Tidur, sleep di kantor. Oh ya? Waktu gimana? Jabat Kasko, sebut api koloni atau gimana? Pas lagi sebut api koloni. Oh, oke. Nah, all my gamble, basically ketika gue bikin duit, bikin profit, yang gue lakuin adalah gue gamble, gue masukin lagi dalam perusahaan yang berbeda. Oke. Gue diversify terus. Nah, jadi gue diversify. Nah, sampai sekarang ya, alhamdulillah ya, my wealth is just keep increasing sih. Karena apa yang gue taruh gitu loh. Kan gue ngeliatnya ujungnya gitu loh. Bottom line-nya adalah angka bottom gue. Gue nggak peduli berapa hilang gue, yang penting gue bikin duitnya berapa banyak. Oke. Ya, that's good mentality ya. Soalnya kalau nggak kita akan worry sama hal-hal yang kecil. Betul. Akhirnya menjadi kita pegangin semua duit kita dan akhirnya nggak berkembang, malah menurun. Iya. Gitu. So your quite ini ya, lu berarti risk taker juga ya? Oh, kalau gue nggak bisa punya ini vintage electric atau nggak punya invest di it is rising. I mean, big gain, big risk, right? Ya. Tapi yang gini, risk itu akan menjadi besar kalau kita nggak ngakuin, kalau kita sembarangan.
Lu nggak study first ya? Of course, kebanyakan orang itu asal kayak jadi OKB, naruh duit kayak orang kaya, kayak wah nyebarin. Buat gue tahu men, dapetin 1 juta itu susah. Nah, gue nggak dari nol gitu, jadi gue akan pelan-pelan gue akan mikir 2 kali, ini bener gak nih orang nih, bener gak nih perusahaan nih. Kalau misalnya gue yakin, ya udah gue taruh. Tapi kalau gue misalnya tiba-tiba salah, ya nggak usah diseselin. Percuma gitu. Karena lu mau seselin, lu maki-maki tuh orang juga nggak bakalan bisa balikin duit lu. Jadi ya woles aja lah, nyantai aja, jalan aja terus. Tapi ya so far ya dari misalnya let's say 10 yang gue masukin, 3 bayar 30. Gitu. Satu investment gue ngebayarin satu portfolio investment gue gitu. Dan ini belum dibilang gagal atau enggak. Tapi this game is not for everybody ya. Lu nggak advise semuanya masuk kayak gini ya. I think like if you know what you doing dalam hal apalagi dalam lu suka dalam sesuatu, ya you invest lah. Maksudnya kayak misalnya contohnya lu suka elektrik dan lu invest untuk ngegedein elektronik. I think that's like that's called investing. That's called risking, that's diversify. It's just a different. Nah, tapi kan kalau kita bisa kontrol itu kan risknya lebih tinggi kan? Everything is a gamble. Melatonin can be flop or can be really really successful. Right? It's like like blackjack. Tapi kan kita bisa muterin ini mau hitam atau merah. Nah, sama juga kita invest. Kalau kita bantuin dia, kita apain, making sure dia akan sukses, dia akan berhasil gitu. So, jadi gini guys, menurut gua ya, gamenya nggak for everybody. Tapi kalau lu know what you're doing, seperti kata Dani itu, menarik sekali. Gua dulu pingin setelah lihat Dani baca buku dia book author juga, Think Fresh. Gua pingin sebenarnya, karena kan kalau ngerjain sesuatu semuanya terus kan capek. Kadang-kadang invest di perusahaan, di startup, sukses, bagus. Tapi not for everybody, definitely. Gua sama Dani juga pernah bikin perusahaan, gagal juga sih. Disclosure sih, bagi dia sih nggak apa-apa, bagi gua sih waduh sakit juga ya, tapi ya it's just the game ya. So sementara gitu sebelum yang dari startup apalagi yang lu sukses ya, lu Kaskus sukses, Carousel sukses yang I invest a lot of how many companies total about 35 40. Ini personal investment. Wih, lu nggak ikutin setiap hari nggak perlu ya? No. But it's like I spread it like in different country. Dan ya so far ada 88 Rising, ada Carousel, ada Kaskus, ada banyak hal lagi. So those things, itu apa namanya? Lu personal investment atau with the company? Both. Kadang-kadang both. So your boss is nice guy apparently ya. It's okay ya. Well, I think he's smart. He want me to invest because therefore I care about it. Jadi kalau dia lose juga ya, nggak harus sama ya. My money is not as much as him, and so I will making sure his success. Jadi GDP Venture ini bosnya Pak Dani ini Martin Hartono, masih muda juga, smart. Very humble guy. Humble guy. I've never met him. Cuma ngomong di WeChat, di WhatsApp. Interesting. And he got Vintage Electric too ya. Guys, gua sama Dani ada share sedikit aja. Yang lainnya dia sukses lah. Gua belum sukses dia lah. Last name-nya Chinese, marga Chinese-nya sama Oi. Kita sama-sama biker. Yang gua mirip dengan dia, tapi dia skupnya jauh lebih besar itu sebenarnya kita suka read new things, transpotting, read the future. Makanya podcast dan YouTube ini namanya The Future of Things, right? Jadi kita berusaha predict, kalau dia di startup kan berusaha predict things yang bakal go big kan. Kalau gua spesifik lah, yang gua seneng apa. Nah, ini yang sama-sama menarik, sangat menarik ini sebenarnya di musik nih. GTP Venture sama Dani ini invest di bukan record label sih, gue juga nggak ngerti itu apa. Makanya kita belajar ya, 88 Rising yang kemarin sayangnya batal banget, padahal semua udah seneng, anak gue seneng, nih yang kameramannya juga seneng banget, nggak bisa tidur semuanya ini aja, wah tapi batal. Postpone ya. Hopefully next year ya, hopefully next year. Karena untuk biar kondusif aja sih. Bro, please explain me, what the heck is 88 Rising? Mereka itu adalah is a vision of like creative talent management. Bukan label doang udah. No, they're like more taking themselves as like creative agency juga gitu.
Oke. Jadi they creating their own, they creating brand, they creating like IP, and intellectual property rights, oke. ya, yang salah satu yang gue suka dari mereka itu visinya mereka adalah membawa Asia to the world. Oke. Jadi bring Asian culture to the world itu sesuatu yang apa ya? Kalau menurut gue tuh yang kita cari-cari dari dulu. Dari dulu tuh kita selalu nonton film Hollywood, film apa namanya, selalu mikirnya tuh kalau kita lihat film Hollywood, film atau musik klip rap gitu, itu pasti ada kungfunya, ada Shaolin-nya, ada ininya. So actually like most people itu already accept dengan Asian culture, tapi nobody focus on like doing it. Nah, ketika kita fokus dan mencari talent dari Asia yang bisa diangkat ke dunia, dan there you go, boom, everybody like cheer for it and root for it, and it's amazing, ya. So it represents not only Indonesia but Asia. Dunia kita. Oke, no, I mean exposingnya kan Asian kan, awalnya kan Asian immigrants kalau nggak salah ya. Yeah. Oke. Asian is everywhere in the world, right? Di Alaska ya bisa ketemu makanan Chinese restaurant gitu. Jadi that's before Rich Brian atau barengan Rich Brian waktu itu ya? Jadi pas lagi gue di approach itu masih dalam bentuk PowerPoint. Oh, PowerPoint masih kan? Masih PowerPoint ya. Gila, sama si Sean sama Jason ya. Oke. Gitu. Jason sebagai investor yang nyari-nyari duitnya kan. Oke. Terus ya. Oke, Sean lebih ke kreatifnya. Sean the brainchild ya. Oh, oke. He is the man. Gila, the whole thing. Ya itu itu mungkin mungkin hybrid yang benar-benar yang ideal, yang hebat ya, dikelola seperti perusahaan ya. Yeah. So it's not like I thought another record label apa. No, karena dia nyadarin kok. Awalnya kita ide tracing itu nyobain segala hal lah, dari cooking, dari musik, dari ada bartender, ada food lah bawa kan culture itu kan banyak ya, ada fashion, ada food, ada music, ada arts, craftsman. Nah itu dibawa ke dunia semua. Terus mereka lihat, oh ternyata nih tractionnya nih music ini sangat mudah untuk orang grasp on it gitu. Especially kalau kita ngelihat dari apa namanya, kayak universal language lah. Nah once we realize that, kita fokus on they focus on it, and after that they realize that like, look, with music we can bring all the art, all the food, all the fashion, all the cook, everything. Nah dari situ baru bisa berhasil mereka. Iya. Gua sebagai orang Asia pun bangga kalau di LA di Amerika, karena ini benar-benar big lah. Kadang-kadang kan orang Indonesia kita tahu lah, kadang-kadang kan settingan semua kan, kita lihat di LA diterima orang, padahal ya juga fan-fannya sendiri yang dari Indonesia dikirim sana kan, agak malu-maluin. Tapi Theater Rising is something else lah. Rich Brian, Nicky, gila lah. I think it's berkat juga kayak dengan teknologi yang sekarang ya, yang ada ya. Like kita memang banging on sama social media dari nomor satu itu. Barusan tadi kita ngobrolin mengenai tentang social media. Dan juga yang kita bang juga salah satunya new technology, kayak alat-alat musik yang dimana sekarang udah bisa di-purchase dengan mudah di rumah dan bisa recording sendiri kan. Iya, that's true. Bikin beats, bikin apa itu kan bisa, pakai Rollobox, having your own mics like this, like it help a lot. Nah ini yang membuat apa namanya, industri ini bisa berkembang cepat gitu. Jadi kalau kita dulu kreatornya itu terbatas, tergantung big corporation. Sekarang individual bisa menjadi kreator. That's true. Either menjadi YouTuber atau musician, dan YouTube ini menjadi panggungnya kan. Menjadi platformnya sehingga seluruh dunia bisa melihat, bukan tergantung siapa yang di TV yang dipilih siapa gitu. Ya. Dulu kita tergantung remote, sekarang multi service lah semuanya. Multi screen. Dan yang paling kerennya adalah audiensnya yang memilih gitu. Jadi ketika mereka berhasil di YouTube atau berhasil di Instagram, actually they did it themselves, and the audience choose it, not because of like someone, the executive in TV pick that. Itu beda loh. Mungkin kalau kita perhatiin ya, ada beberapa musisi di sini kalau diadain solo konser mungkin nggak ada yang nonton. Wah, kenapa gitu? Kalau mesti bayar. Oh iya. Karena
Ya. Biasanya dikasih gratis. Iya. Dan biasanya juga ya kalau gratis ya fans loyalty-nya nggak tinggi. Nggak ada komitmen. Iya. Gua pikir ya, gua ngalamin juga. Gua kan ada di melodiamusik.com. Itu kan waktu pandemi juga yang lu tadi bilang independent music creator makin banyak. Iya. Alat-alat recording kecil di rumah yang paling laku sekarang ini kan. Iya. Kalau dulu berapa tahun lalu waktu gua start Melodia, itu kan studio besar yang beli. Kemudian makin lama turun, habis sekarang ya rumah semua. Jadi rumahan sekarang. Nah, ngomong balik ke 88 Rising dah. Waktu lu disediain PowerPoint, lu kan ini kan lu sudah predict ini this gonna be big, No, right? I didn't know, to be honest with you. Oh enggak? No. At that time juga sama, Martin juga nanya sama gue, Bisa bersama? my CEO, ini ngapain kita invest di sini ya? Ini nggak masuk banget ya, kita invest di media, kita invest di commerce, kita invest di solution, tapi kita nggak pernah invest di entertainment. Nah, apalagi kan GDP Venture ini subsidiary di Jarum ya, Jarum itu kan petani ya, petani tembakau gitu kan. Nah ini pos ini pinternya Dani nih, angle-nya ayo. Aku udah nebak, ayo, tanya coba. Nah, jadi kan bingung gitu loh, Iya. dari petani kok bisa bisa jadi bikin label gitu loh. Nah, dan pas lagi gue bilang look, it's simple, gue bilang kita punya media, Iya. kita punya commerce. Iya. Media ini kita ngomongin tentang artis. Yep. E-commerce kita ngejualin barang-barang yang mau Influencer, dipakai pakai artis, Uh-huh. right? Karena Right, orang right. mau beli karena mereka ngeliat idolnya pakai kacamata Yeah, ini, yeah, mereka yeah. akan beli. Yeah. So why don't we own that? Ya, content, right? You need the content too, right? And I'm gonna, jadi kan dari itu ya kalau media ini kan kita bicarain kan itu berarti yang bikin konten. Iya. Kita dapat kontennya, jadi kita creating Ya, intent. Jadi dengan media dan artis itu ada intentnya, intention iya. orang mau beli, rasa pengen itu mahal. Ya, Kayak kita mau nikah aja kan rasa pengen tuh. ya. Gitu. Jadi rasa pengen itu mahal dan ya, commerce ini butuh intention yang tinggi. Ya. Nah, that's why like gue saat itu my advice to GDP adalah ya let's invest this. Wah, Dan itu belum big. belum itu baru masih seed. Jadi gue pun juga secara pribadi gue bilang sama dia, lo kalau lo nggak mau gue gue masuk ya. Terus akhirnya yaudah gue kita ikutan. Yaudah, Oke. ikut bareng. Oke. Ya, and it's you know happy lah. I mean like Yeah, I think yeah, like yeah, you know think tank lu percayain dan lu pikir bisa berhasil dan ternyata bisa berhasil gitu. Iya. Tapi kita nggak bisa predict ini akan besar apa enggak. Tapi the founders, the market size, terus juga save time, maksudnya giving entertainment juga ke orang kan. Iya. Dan orang ini haus sama entertainment, and then we provide that. Tapi ini bukan lu ya tadi ya, bukan kebetulan one hit wonder dari Rich Brian yang lokomotifnya bukan, dari bisnisnya sudah bagus juga tadi. Bisnis modelnya bagus ya. Oke. Rich Brian itu baru desain after mereka baru dapat duit dari kita. Oh gitu. Iyalah, kalau nggak oke. mereka nggak bisa komit kan untuk ke artisnya, karena kan oke. untuk develop artis itu gede loh. Oke. So who do you have? You have Rich Brian and then Rich Brian, Nicky, Stephanie Putri, Jackson Wang, Joji, Higher Brother, ada beberapa lagi nanti Oke. ya, surprise, beberapa dari Korea Oke. baru. so you guys invest itu for Asia only atau ya No, the global whole thing lah, global. global. Wow, nice. GDP has a board seat there, Oh, wow. Ya. Oke. jadi lumayan lah. Oke, so ini gila ya. Ini jadi bukan cuma ini kebetulan tren setahun 2 tahun selesai enggak ya? Ini is gonna be bigger deh. Well, hopefully, ya so far prediction-nya sih going down gitu loh. Iya. Kita berusaha untuk membuat besar juga gitu. Nah saat ini baru kita coba bantuin kelola untuk yang Indonesia juga. Jadi me and my team like helping to develop this further gitu. Karena so far lagi itu masih organik aja. Nah sekarang kita mulai penetrasiin ke audiensnya, ke bikin As in the Cloud festival yang kita postpone ini gitu. Iya. Lagunya juga enak tuh, Head in the Clouds. Ya. Iya. Itu jadi lu ya pasarnya gua pertama pikir cuma Asia ya. Ini getting big in di bule-bule juga populer ya ternyata ya. Iya. Apalagi Joji lumayan Joji besar di England sama di Jerman ya. Really? Dia tuh Jepang kan? Jepang Australia ya. Oh, oke. Mix. It's a mix. Oke. Iya. Gua belum pernah ya seumur-umur lihat konser orang Asia ya, apalagi ada banyak orang Indonesia, Stephanie Put, Nicky, Rich Brian.
di Amerika yang begitu ramenya tuh baru pertama kali tuh. Iya. Edan seumur umur ya. Jadi Ya sesuatu yang bangga. baru lah. We need it. Kita orang Asia butuh kok sesuatu yang Iya, kita iya, bisa juga idolize gitu. Iya, Jadi bukan cuma yang kulit putih atau kulit hitam. Iya ya. Jadi kemarin itu kan mau konser ya. Kemudian what's the story behind it? Wah, karena pas lagi itu, Pak Jokowi announce. iya, pas Jokowi announce itu kita udah tinggal seminggu lagi roll out sih. Udah justru pas lagi di announce itu gue lagi di lapangan dan barang-barang lagi masuk. Barang-barang untuk konser. Iya, tinggal mau pasang semua tuh. Ya mau nggak mau ya dengan berat hati, I have to make a decision like kita mesti postpone ini karena yang paling penting buat kita lah kepentingan kesehatan dari fans kita, artis kita dan juga ya diri kita juga lah. Mereka sudah di sini belum? Some of them. Waduh. Some of them udah di sini. Tapi ya kita berusaha untuk making sure like ya we want to give the best experience, Dan kita nawarin refund ke audiens kita, dari 100% yang balikin cuma 20. Dah. Iya, nggak ada yang mau refund. I'm refund, really? Wow. nunggu nextnya. They wait. Wow, gila. They wait. Gila. Tapi lo I'm amazed. I Yeah, mean, yeah. like you guys are awesome. ya. Tapi lo compensate kan? Lo ada YouTube concert for free, right? Yeah. But that's like our activity aja sih. Tapi okay. bukan compensate untuk gantiin ini kan. Oh, no, I mean, ngobatin sebagian kerinduannya lah kan Iya. mereka kan, wow. Iya. Tapi ya gitu. Tapi it's nothing like the real concert lah, wow. Iya. Iya. Itu anak gue juga sudah nggak bisa tidur, waduh gila nih. Mau nggak mau kan, yang Yeah, penting kan gue mau making sure anak lu, our cameraman, our camerawoman be healthy gitu. Kalau enggak, Iya. sayang. Iya. Kita juga nggak mau bertanggung jawab rasa bersalah kan. Iya. Semoga inilah this goddamn pandemic ini over soon lah. Ya, I hope so. Begitu over soon, lu konser lagi ya itu ya? Iya, dan mungkin tahun depan itu juga Coachella akan dimulai lagi kan. Jadi si Ya, Coachella. 88 Rising itu akan ada Di Coachella? di Coachella. Waduh, the whole lineup atau The beberapa? whole line up. Wih, gila. Kita ada satu section, ada satu stage Team and sendiri. stage atau stage sendiri? Dibikinin stage sendiri sama mereka. Oke. Coachella sih the biggest, one of the biggest guys. Kalau lu pernah pergi Coachella sih satu impian gua nggak pernah pergi tapi lihat itunya pingin banget. Kalau nggak sih. salah 150.000 orang yang datang. Iya. Coachella. Satu lagi sebenarnya Burning Man gua Burning pingin. Man. Ya, Burning Man. Tapi udah terlalu komersial sekarang katanya. Iya, terlalu komersil lah. Iya. Nah, bro, itu yang lu catch up before it is booming, right? Satu lagi nih, kita kan sepedaan nih, motoran, sepedaan kan. Di Indonesia ini baru booming gila-gilaan kan sepeda kan. Iya kan? Kemarin kita Car Free Day edan guys, itu Cendol. Cendol lah, gila lah. Ya, yang jadi minoritas yang orang olahraga lain minoritas lah, semua sepeda ya, ribuan atau jutaan kali di Sudirman itu kemarin. Nah, yang menarik dari Dani nih sebelum dia invest di Vintage Electric itu gua sudah tahu dia dengan GTP survei juga kan Alta Motors, right? Ya, jadi how do you know kalau ini bakal jadi gede gitu? Make sense logically lah. I think like kalau kita ngelihat dari kayak carbon print, semua Paris Treaty, kita ngelihat the trend of the world is like and the worry about like global warming, pasti akan mencari solusi yang lebih baik dibandingin fossil fuel lah. Right. Nah, terus juga orang juga mau mencari conveniency gitu dalam hal ini kan. Baik lagi save time. Apakah ini bisa save time apa enggak? Nah, pas lagi gua ngeliatin elektrik dari dulu, sebenarnya dari dulu tuh udah hampir 5 tahun, 6 tahun yang lalu tuh I want to bring a zero. Zero. Before zero here. Ya. Tapi gua ngeliat wah ini belum siap marketnya. Terus juga mesti infrastrukturnya mesti dibangunnya lebih cukup. Nah, ketika gua dikenalin sama lu mengenai tentang Vintage Electric. Then like I said like oh this is the best one, because nggak ada it doesn't necessary like has to be massive, tapi it has to be segmented. Nah, kenapa kalau menurut gue tuh kayak sepeda listrik tuh penting karena kalau gue perhatiin ya diri gue nih dulu ya kayak gue pernah main basket sama umur kebalikan dari umur gue, pas lagi gue 42 dia 24. Nah di pala gue tuh masih 20-an. Ini yang bahaya. Iya, dan akhirnya yang terjadi adalah ya gue akan maksain diri. Iya.
True. Gitu. Dan this is not good for guys like having like age like above 40. Karena dengan kayak gitu itu yang bisa dapetin serangan jantung, dapetin ini. Nah, ketika pas kalau gue lihat sepeda listrik, ini bagus karena gue suka sepedaan. I mean, I like motorcycle, anything that like against with my face, I like it gitu. Nah, makanya gue naik sepedaan atau naik motor. Nah, sepeda listrik it give me an option of like, you know, ketika gue capek, gue bisa mencet atau bisa dibantu gitu. Right. Pedal assist juga gue bisa ngebantuin gue biar nggak jantung gue terlalu pacu yang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi yang pas lagi gue lihat itu, terus juga gue ngeliat modelnya keren banget sih, vintage electric nih. I mean, I hope you have a picture of it. But you know, I think it's a classic. Dan ketika ditawarin, we like the founders and I think like it worked well. Right now they doing the best all time juga di Amerika. Di pandemi naik 4 kali lipat kalau. Iya, 6 malah. 6 kali lipat. Bulan Juni kemarin tuh breaking record lagi, jualan yang paling banyak karena ternyata orang banyak yang pikiran kayak gue. Iya. Yang udah punya duit, lalu mereka nggak mau olahraga. Iya. Terus saya bingung, tapi kalau naik sepeda takut jantung, takut capek gitu. Iya, that's true. Dan akhirnya ya sepeda vintage electric ini menjadi pilihan yang gitu. Gua sebenarnya juga selain itu ya, gua juga percaya faith sebenarnya. Gini, gua nyoba vintage electric itu, guys, gua nyoba itu sebenarnya di tempatnya Ade Habibie di Kemang itu kan. 7 tahun 6 tahun lalu itu gua coba, enak banget, seneng, ini the best. Modelnya keren banget kan, kayak V-twin gitu juga. Gua nyoba sepeda listrik udah banyak lah, nyoba sana sini kan. The best sih vintage electric sih. Kemudian anak gua sekolah di Santa Clara Cupertino, lewat lagi pulang lewat, itu kan vintage electric, mampir. Ada orang Indonesia lagi nyobain bro di situ. Waduh, gue nyoba, ditawarin, lu mau jalan nggak sini? Mau lah, ini my dream bike kan. Wow. Lalu gue bilang ke lu kan, lu mau invest ke ini, ya kan? Lalu yang gila ya menurut gue ya, vintage electric di Amerika kan, mungkin selama ini kan yang orang-orang itu beli sepeda lipat untuk status kali ya, mahal-mahal ya. Tapi your mind and my mind don't compute, right? Why so expensive and mungkin terlalu pelit gue. Enggak, tapi gue juga sama bro. Masuk akal. Iya, masuk akal ya. Lu beli apa? 40, 90, 100 juta untuk sepeda lipat. And no technology ya, actually, right? Ya bedanya gini lah, kalau sepeda lipat itu kayak Mini Cooper lah. Ya, oke. Like kalau vintage electric itu like a Ferrari sih. Waduh. Nah, dimarahin lu sama sebelah lu. Ya. Oke. So, kita kan kadang sepedaan kan, vintage electric asiknya lu bisa gowes, bisa pencet sampai 60-65 km per jam ya. Yeah. So, spill me some beans bro. Katanya lu ada baru lagi ya, inovasi baru ya. Yeah, they're working on something new. I think like a lot of torque. Jadi lebih apa namanya, bisa narik. Jadi cepat bisa lagi. narik lebih cepat iya, tapi juga bisa narik beban. Oh, narik beban. Jadi kalau mau taruh sidecar, mau taruh buat jadi misalnya mau narik aqua galon, silakan juga gitu. Oke. Jadi banyak hal nanti bisa dilakukan sama mereka. Terus sama juga remnya juga mau di-upgrade, aksesoris segala gitu. It bakal interesting sih. Iya. Jadi guys, kalau ini ya dari Dani nih yang gue belajar ya, dia predict things of the future dan beberapa sukses sih. Kayak bangga juga gue karena kayak lihat Elite Rising Asia kita diwakilin di dunia. Kemudian juga perusahaan Indonesia bisa punya sepeda listrik keren vintage electric. Ya, itu bangga. Gue ikut bangga meskipun gue bukan ownernya gitu. Jadi itu dari sisi company, si profesional. Nah, gua ini ini bro, kita ngomong-ngomong mungkin bisa 2 jam kalau terusin karena lu banyak lot of things, right? So terakhir lah bagi gua, kita kan sudah ngomong karir lu, tentang investment lu. Kalau lu yang belum, visi lu ke depan apa dan yang belum tercapai dan sama kesuksesan untuk lu itu artinya apa sih personal? Karena this is podcast and YouTube about school of life, legacy. So what do you have in mind? Gue jujurnya gini sih, kalau apa yang kedepannya gue mau lakuin ya simple, like I would like selalu contributing, membuat sesuatu yang hal yang baru lah, dan bisa mengimpactin banyak orang. Okay. Creating new jobs, creating like new economy itu menarik buat gue. Dan my key of my success is not only personal gain. I think like
or I'm comfortable with my finance. You know, I can get more if I want. Tapi buat gue tuh it's not that my drive. Okay. My drive is like actually creating legacy, like ketika gue bisa nyiptain orang-orang pemimpin baru. That's gonna be your legacy, right? Yeah, I love training people. Gue suka nge-training terus jadiin orang-orang ini menjadi orang-orang hebat sih jujurnya. Karena buat gue tuh itu yang gue bisa ngeliat nyata, impacting, I'm changing like you know dari pembasmi hama menjadi VP di perusahaannya Jarum. Nah itu buat gue tuh yang sangat bisa gue lihat gitu. Dan itu yang menurut gue ya seenggaknya gue udah ngebantuin satu nyawa, satu orang, satu hidup yang berubah hidupnya. Dan itu banyak lah, ada beberapa perusahaan anak-anak buah gue juga sekarang udah banyak yang jadi orang juga sih. Dan itu is amazing gitu buat gue sih. Itu the success for me is that. Okay, alright. Oke, guys, jadi ini sudah hampir 45 menit, 50 menitan dengan Dhani Oy Wirianto, very inspiring. Gua harap sih next time kita bisa lanjut dengan topik baru dah. Untuk kalian yang nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube, namanya Setiawan Winarto. Juga ada Spotify-nya guys, under the name sama Setiawan Winarto. Oke, alright, thank you bro. Thank you bro.